Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sanitasi akan menjelaskan tentang isu kesehatan yang bertema diabetes mellitus. Selamat datang. Penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit penahun yang dapat diderita seumur hidup. Penyakit diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin pada organ pankreas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi, baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki dua tipe, yaitu tipe diabetes 1 dan tipe diabetes 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe diabetes. Tipe diabetes sendiri ada dua. Yang pertama, tipe diabetes 1. Tipe diabetes 1 yaitu gangguan autoimun. Kondisi ini ketika antibodi yang seharusnya melindungi tubuh berbalik menyerang sel tubuh itu sendiri. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya produksi insulin di dalam tubuh itu sendiri, sama sekali tidak ada. Lalu tipe selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aurora. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tipe yang kedua, yaitu diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, produksi insulin berjalan normal, namun sensitif tubuh dalam merespon kadar gula darah menurun sehingga penggunaannya menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, untuk mendiagnosis diabetes, dokter akan melakukan tes hemoglobin A1C atau HbA1c. Tes HbA1c dilakukan untuk mengukur kadar rata-rata gula darah pasien dalam 2-3 bulan terakhir. Bila hasil tes HbA1c menunjukkan angka 6,5% atau lebih, tandanya pasien mengalami penyakit diabetes. Selanjutnya, untuk melanjutkan diagnosis diabetes, yaitu pada pasien yang didiagnosis diabetes, dokter dapat melakukan tes antibodi guna memastikan jenis diabetes yang diderita. Selain tes antibodi, tes urin juga dapat membantu menentukan jenis diabetes. Dokter dapat menduga pasien terkena diabetes tipe 1 jika kandungan keton terdeteksi di dalam urin. Kemudian ada penyebab diabetes. Diabetes yang pertama yaitu disebabkan oleh gangguan imun. Nah, jadi imun ini menyerang sel-sel penghasil insulin. Nah, insulin ini kan merupakan pengatur untuk glukosa. Jadi glukosa yang ada di dalam tubuh ini tidak bisa diproses. Jadi menyebabkan diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan pada diabetes tipe 2 disebabkan oleh pola hidup yang tidak baik, sehingga insulin yang dihasilkan tubuh tidak dapat digunakan secara normal. Kondisi ini juga disebut sebagai resistensi insulin. Selanjutnya, pemicu diabetes secara alami. Itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, keturunan dari keluarga. Untuk ini kalian bisa mencegah kok dengan cara mengatur pola makan, sering berolahraga, menghindari hal-hal yang tidak sehat. Yang kedua itu jenis kelamin. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang cewek itu rata-rata moodnya tuh naik turun, dan itu biasanya untuk mengendalikan itu dengan makanan yang pedas, makanan yang manis, itu tidak boleh teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu adalah lanjut usia. Kenapa? Karena organ-organ sel-sel kita itu sudah lelah, yang dimana 24 jam setiap tahunnya, setiap umurnya itu selalu digunakan. Jadi pada masa umur lanjutnya itu mengalami kelelahan. Alhasil itu harus dijaga ya teman-teman. Pemicu diabetes yang bisa dikontrol yaitu ada penderita hipertensi, terus kebiasaan merokok, malas berolahraga, dan pola makan tidak sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda diabetes. Pertama, merasa lapar dan kelelahan. Kedua, peningkatan frekuensi buang air kecil. Ketiga, rasa haus yang berlebihan. 4, masalah pada kulit dan mulut. 5, pandangan akan kabur. Nah, yang keenam ada infeksi jamur,
Yang ke-7, penurunan berat badan yang drastis. Yang ke-8, luka yang sulit sembuh. Dan yang terakhir yaitu kesemutan dan mati rasa. Selanjutnya yaitu pengobatan diabetes. Biasanya orang yang sudah terkena diabetes itu mendapatkan obat-obat dari resep dari dokter. Jadi mereka akan mengonsumsi obat-obat tersebut. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Opsi pengobatan kedua adalah dengan melakukan terapi insulin. Pemberian insulin dapat dilakukan melalui jalur subkutan, intravena, dan intramuskular. Rute pemberiannya biasanya bergantung pada kondisi lingkungan pasien masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama adalah menerapkan pola makan sehat, yaitu menjaga porsi makan dan banyak minum air putih. Yang kedua, melakukan pengecekan gula secara rutin. Yang ketiga, mencegah berat badan ideal. Yang keempat, kelola stres. Yang kelima, berhenti merokok. Dan yang keenam, rutin untuk berolahraga. Sekian dari kelompok sanitasi, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.